Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai kinerja dan penilaian prestasi. Adapun di sini tujuannya untuk memenuhi mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Next, di sini adapun anggota kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu teman saya Erinson Prakosa Simolor dengan NIM akhir 091 dan saya sendiri Putri dan Dika Pratama dengan NIM akhir 09. Next. Pada kesempatan kali ini adapun pokok pembahasan yang akan kami bawa ada 7 pokok pembahasan. Ini yang pertama, pengertian kinerja. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang ketiga, konsep penilaian kinerja. Yang keempat, yakni tujuan dan kegunaan penilaian kinerja itu sendiri. Yang kelima, yaitu unsur-unsur yang dinilai. Yang keenam, siapa yang menilai kinerja. Dan yang terakhir, strategi penilaian yang efektif. Next. Baik, kita langsung saja untuk yang pertama, yakni pengertian kinerja itu sendiri. Jadi kinerja berasal dari kata job, performance atau actual performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja atau prestasi kerja ini adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Adapun menurut Armstrong, kinerja merupakan hasil kerja dari tingkah laku. Pengertian kinerja ini mengaitkan antara hasil kerja dengan tingkah laku. Sebagai tingkah laku ini, kinerja merupakan aktivitas manusia yang diarahkan pada pelaksanaan tugas organisasi yang dibebankan kepada sendiri. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja ini berarti mengevaluasi kinerja karyawan saat ini dan atau di masa lalu yang relatif terhadap standar prestasinya. Next. Di sini adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja itu sendiri. Yang pertama ada kedisiplinan, yang kedua ada faktor lingkungan kerja, yang ketiga ada koordinasi, dan yang terakhir ada kesejahteraan pegawai. Untuk lebih lanjutnya, saya akan menjelaskannya. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, yang pertama itu ada kedisiplinan. Jadi menurut Miklis, bahwa disiplin adalah kepatuhan atau ketaatan pada tata tertib. Dalam hal ini, disiplin mengandung pengertian keteraturan dan ketaatan. Sementara pandangan dari Max dan Jackson menyebutkan bahwa penerapan disiplin dipandang sebagai suatu modifikasi perilaku untuk pegawai bermasalah atau tidak produktif. Disiplin yang terbaik adalah disiplin diri karena sebagian besar orang memahami apa yang seharusnya dilakukan terhadap pekerjaannya. Disiplin waktu artinya bagaimana ia memahami waktu untuk digunakan pada pekerjaan yang dimaksud. Pengertian tersebut menyeratkan bahwa setiap pegawai dituntut untuk disiplin kerja yang tinggi sebagai bentuk tanggung jawab pegawai terhadap tugas-tugas pokok yang dilaksanakan sehingga dapat menyelenggarakan seluruh aktivitas dengan baik dan tentunya tepat waktu. Next. Faktor yang kedua yakni faktor lingkungan kerja tentunya. Jadi faktor lingkungan kerja ini merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan kinerja dan tentunya akan berpengaruh terhadap aktivitas kerja pegawai. Lingkungan kerja yang menyenangkan tentunya akan memberikan dorongan pegawai untuk bekerja lebih baik sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja pegawai itu sendiri. Jadi adapun di sini pandangan dari Victor Minister, lingkungan fisik pekerjaan sebagai salah satu bagian dari lingkungan kerja akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas kerja tenaga karyawan dalam bekerja. Faktor ini meliputi penerangan, temperatur, peranginan atau ventilasi, waktu istirahat, keamanan, dan suara. Jadi ini termasuk dari jenis-jenis faktor lingkungan kerja sendiri.
Jadi di sini faktor yang ketiga ada yang namanya koordinasi. Jadi koordinasi merupakan hal yang tidak kalah pentingnya bagi suatu manajemen puncak maupun manajemen bawah yang akan mengambil keputusan karena suatu keputusan yang menyangkut kebijakan yang terbaik adalah diperlakukan berkoordinasi ke atas maupun ke bawah. Proses koordinasi ini baik seorang manajemen diperlukan objektivitas untuk mengkaji kegiatan-kegiatan bawahan di lapangan dengan harapan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi untuk ditarik kesimpulan dengan membuatkan suatu keputusan. Next, faktor yang keempat di sini ada kesejahteraan pegawai. Tentunya kesejahteraan ini yang dimaksudkan dalam penelitian adalah keseluruhan penghasilan atau kompensasi yang diterima oleh seorang pegawai yang masih ada kaitannya dengan jabatan atau profesinya sebagai pegawai seperti gaji pokok, tunjangan, intensif, honor-honor, cuti, kendaraan dinas, rumah dinas, jaminan perawatan kesehatan, dan sebagainya yang diperkirakan akan berdampak pada tingkat kesejahteraan pegawai. Adapun pandangan dari Hasibuan bahwa kompensasi atau imbalan adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang langsung atau tidak langsung diterima pegawai sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Jadi itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Next, topik pembahasan yang ketiga di sini ada konsep penilaian kinerja. Jadi konsep penilaian kinerja menurut Suprihanto, penilaian kinerja adalah sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang karyawan atau pegawai telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan. Pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan bukan hanya dilihat atau dinilai hasil fisiknya, tetapi meliputi berbagai hal, seperti kemampuan kerja, disiplin, hubungan kerja antar pegawai, prakarsa, kepemimpinan, dan hal-hal khusus sesuai dengan bidang level pekerjaan yang dijabatinya atau yang dinaunginya. Kurang lebih seperti itu. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Erwin. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan belajar presentasi. Lalu keempat yaitu tujuan dan kegunaan penilaian kinerja para karyawan. Yang pertama sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk promosi, demosi, dan pemberhentian. Yang kedua, untuk mengukur kinerja yaitu sejauh mana karyawan bisa sukses dalam pekerjaan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan di dalam pekerjaan. Lalu yang keempat, sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, daya pengawasan, kondisi kerja, dan peralatan kerja. Dan yang kelima sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang berada di dalam sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga dicapai tujuan untuk mendapatkan performance kerja yang terbaik. Yang ketujuh sebagai alat untuk mendorong dan membiasakan para atasan untuk mengobservasi perilaku bawahan agar diketahui minat dan kebutuhan bawahannya. Yang kedelapan sebagai alat untuk mengukur kekurangan dan kelemahan di masa lampau dan meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya. 9. Sebagai kinerja dalam menentukan seleksi dan penempatan karyawan. 10. Sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan personil dan sebagai bahan pertimbangan agar bisa diikutsertakan dalam program latihan kerja tambahan. Yang 11. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan keterampilan karyawan. Lalu yang kelima yaitu unsur-unsur apa yang dinilai. Nah, di sini ada 12 unsur yang dinilai, yaitu kejujuran, pengetahuan yang dimiliki, ketetapan waktu, kepemimpinan, kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan, pengetahuan teknis pekerjaan, self-confidence, kemampuan menyelesaikan diri, komunikasi antar karyawan, bersama tim, tanggung jawab,
dan kedisiplinan. Lalu yang keenam yaitu siapa yang menilai. Penilaian kinerja terhadap tenaga kerja biasa dilakukan oleh pihak manajemen atau pegawai yang berwenang untuk memberikan penilaian terhadap tenaga kerja yang bersangkutan dan biasanya merupakan atasan langsung secara hierarkis atau juga bisa dari pihak lain yang diberi wewenang atau ditunjuk langsung untuk memberikan penilaian. Hasil penilaian kinerja tersebut disampaikan kepada pihak manajemen tenaga kerja untuk mendapatkan kajian dalam rangka keperluan selanjutnya, baik yang berhubungan dengan pribadi, tenaga kerja yang bersangkutan, maupun yang berhubungan dengan perusahaan. Lalu yang ketujuh, strategi penilaian yang efektif. Penilaian kinerja atau performance appraisal, juga disebut tinjauan kinerja, evaluasi kerja, atau penilaian karyawan, adalah upaya menilai prestasi dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan maupun perusahaan. Guna menghindari dampak-dampak negatif tersebut, tidak ada jalan lain perusahaan harus melakukan penilaian kinerja yang efektif. Berikut adalah kriteria dan langkah-langkahnya menurut Michael Ardianto dalam bukunya Tips and Tricks for Driving Productivity, Strategi dan Teknis Menilai Kinerja. Untuk meningkatkan produktivitas, penilaian kinerja hanya akan efektif bila dilakukan secara fair dan objektif. Fair adalah berdasarkan standar yang telah disepakati, sedangkan objektif adalah nilai-nilai yang lebih sesuai dengan tingkat pencapaian. Atau penilaian fair, ada 6 elemen yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama sasaran kinerja yang jelas, yang kedua sasaran yang disepakati bersama, yang ketiga sasaran berkaitan dengan uraian jabatan, yang keempat pertemuan tatap muka, dan yang kelima diskusi. Sementara itu, untuk melakukan penilaian yang objektif, Anda harus mempertimbangkan 6 elemen yang di bawah ini. Pertama, data aktual, yang kedua perilaku karyawan, yang ketiga keberanian atau ketegasan Anda, yang keempat sistem penilaian yang terstruktur, yang kelima formulir yang tidak rumit, dan keenam kemampuan menilai. Baik, sekian pemaparan materi terkait kinerja dan penilaian prestasi. Kami ucapkan terima kasih.